Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Bismillah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sehat. Aduh, tidak lama lagi terpejam itu. Jangan sender biar ndak ngantuk. Baik, para jamaah, sebelum kita mulai hadisnya, ada beberapa saran atau faedah yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Jangan lihat itu ada Al-Quran, ada buku-buku gitu. Itu kalau nanti panjenengan lihat dia berantakan karena itu udah mulai rusak. Yang bawah itu dipakai bapak, yang atas itu dipakai anak TPG. Setiap hari itu pasti berantakan karena dipakai anak-anak kan. Nah, kalau nanti panjenengan sholat di masjid ini, kemudian panjenengan melihat Qur'annya kok berantakan, nah itu peluang kebaikan untuk jenengan. Remeh memang kelihatan remeh, tapi kalau panjenengan lakukan bisa jadi itu sebab panjenengan masuk surga. Karena orang itu kadang dia masuk surga karena perkara yang remeh, bukan perkara yang berat. Kadang orang itu masuk surga bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, tapi justru karena hal-hal yang sifatnya remeh. Makanya baginda Nabi itu melarang kita meremehkan kebaikan. Maksudnya kebaikan apapun yang ada di hadapan jenengan, sikat saja. Tanpa memperdulikan ini wajib atau sunnah, ini pahalanya berapa. Sikat saja, karena bisa jadi kebaikan itu adalah sebab panjenengan masuk ke dalam surga. Rasul mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Nah, itu kalau panjenengan sempat, jenengan bisa ambil bagian untuk merapikan mushaf Al-Quran. Yang atas itu sudah mulai banyak yang rusak. Karena kadang santri itu mengembalikannya tidak aturan. Udah ditata seperti itu, mereka mengembalikannya enggak aturan. Demikian juga dengan bapak-bapak ketika setelah taksin mengembalikan Al-Quran besar itu kadang tidak beraturan. Jangan ingat ya, nanti waktu taksin besok, itu kan Al-Quran seperti itu. Habis taksin, biasanya Al-Quran itu pindah, yang gede-gede itu pindah. Makanya jenengan lihat Al-Quran gede-gede itu sobek semua. Padahal awal nata dulu itu masih bagus-bagus. Saya kan setiap hari mesti memperhatikan Al-Quran itu bagus-bagus. Terus kemudian setiap dipakai taksin, kadang taruh atas, kadang taruh pojok, kadang taruh luar, kadang ditidurkan, kadang ditempatin di pojok, jatuh semua. Kadang tak lihat, oh masih bagus. Besok tak lihat lagi. Oh udah mulai sobek. Nah sekarang itu sudah parah sobeknya. Kenapa kok sobeknya bagian bawah?
kok bukan bagian atas? Karena Al-Quran itu ketika dia masuk ke lemari itu dia yang masuk bagian bawah dulu, bukan bagian atas. Nah, ketika masuk bagian bawah itu kadang orang nggak hati-hati, sehingga bagian bawahnya itu kecantol item-itemnya. Makanya kok panjenengan lihat, siap. Baik, boleh Pak Selamat. Tapi saya ingin ngomong bentar sebenarnya. Ada adab yang sangat penting yang ditulis oleh ulama dalam kitab mereka Tadhkiratus Sami wa Adabil Alim wal Mutakallim. Adabnya adalah jangan menaruh apapun di atas Al-Quran, itu saja. Jadi ketika saya taruh bagian atas itu ada sebabnya. Kenapa kok buku bagian bawah itu ada sebabnya? Karena bagian atas memang tempat untuk Al-Quran dan tidak boleh ada di atas Al-Quran itu sesuatu apapun. Kunci, mainan, buku tulis, tidak boleh. Itu seperti itu. Itu yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Kita baca dulu hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, mu'allif mengatakan haddatsana al-Humaydi qala, telah menceritakan al-Humaydi qala. Al-Humaydi ini merupakan guru dari guru Al-Bukhari, dan dia merupakan seorang yang bernasab Quraisy. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dahulukan Quraisy. Makanya ketika panjenengan melihat Sahih Bukhari, di halaman pertama Sahih Bukhari itu adalah hadis tentang niat. Hadis tentang niat itu riwayatnya Al-Humaydi. Sengaja Imam Bukhari mendahulukan Humaydi. Kenapa? Karena dia memiliki nasab Quraisy. Sebagaimana Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i itu juga memiliki nasab Quraisy. Sehingga nasab Quraisy ini lebih diutamakan oleh Al-Bukhari dibanding nasab-nasab lainnya. Karena itu hadis niat di awal kitab Sahih Bukhari yang berbunyi innamal a'malu binniyat itu riwayatnya dari Humaydi ini. Padahal ada banyak riwayat selain Humaydi, tapi sama Imam Bukhari dipilih riwayat Al-Humaydi karena dua alasan. Yang pertama dia adalah gurunya, yang kedua dia memiliki nasab Quraisy. Dan kitab akidah yang terkenal dari Humaydi yaitu Syarhus Sunnah Imam Humaydi. Ada banyak kitab sunnah. As-Sunnah, Syarhus Sunnah Humaydi, Syarhus Sunnah Al-Muzani, Syarhus Sunnah Al-Barbahari, Usulus Sunnah Imam Ahmad dan lain sebagainya. Banyak sekali. Sharimus Sunnah Imam siapa Sharikhus Sunnah itu? At-Tabari insyaallah. Banyak sekali kitab yang bernama Sunnah-Sunnah, itu semua membahas tentang akidah. Humaydi mengatakan haddatsana Ibnu Uyainah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah. Dia mengatakan qala haddatsana Hisham Ibnu Urwah, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Urwah. Qala, dia mengatakan akhbaroni abi qala, telah menceritakan kepadaku abi qala, abi bapakku. Bapaknya siapa berarti? Bapaknya Hisham, Hisham bin Urwah. Berarti bapaknya namanya siapa? Urwah bin Zubair. Akhbaratni Asma'u binti Abi Bakrin, telah menceritakan, telah mengabarkan kepadaku Asma binti Abu Bakar. Nah, Asma ini neneknya Hisham. Ya, Asma ini anaknya Abu Bakar, dan Asma ini neneknya Hisham. Karena Hisham itu bapaknya Urwah itu bapaknya namanya Zubair. Nah, Zubair ini suaminya Asma. Paham? Jadi Asma ini adalah mbahnya Urwah, India. Mbahnya Urwah, mbahnya Hisham. Paham nggih?
Jadi secara tidak langsung Hisham ini belajar kepada Asma, neneknya. Apa faedah yang jenengan petik di sini? Jenengan bisa mendapatkan faedah besar, di mana keluarga kecil di zaman itu adalah keluarga yang berdiri di atas ilmu. Masyarakat itu kan terdiri dari keluarga-keluarga kecil. Baiknya masyarakat itu kan apabila keluarganya baik. Masing-masing keluarga di zaman itu, meskipun Rasul sudah wafat, itu semua keluarga yang berdiri di atas ilmu. Neneknya berilmu, bapaknya berilmu, anaknya berilmu, lengkap. Sehingga dari sini muncullah masyarakat besar yang berdiri di atas ilmu dan juga keimanan yang kuat. Ini faedah besar. Jadi kalau panjenengan tanya, kenapa kok Madinah waktu itu bisa menjadi negara besar, menancapkan cakar-cakarnya di benteng-benteng Romawi? Awalnya dari keluarga-keluarga kecil seperti ini. Bapaknya alim, kakeknya seorang sahabat, neneknya juga seorang sahabiah. Dan nanti dia punya anak lagi, alim lagi, seperti seterusnya. Apakah kita bisa meniru? Bisa. Kita ajarin anak kita nasihatin anak kita jauhkan anak kita dari hal-hal yang membuat dia bodoh, dari hal yang membuat kita malas, sehingga terbentuk keluarga yang berada di atas ilmu. Oke, saya lanjut. Urwa ini cerita dari bapaknya. Jadi dia dengar bapaknya. Hisham ini cerita dia dengar dari bapaknya si Urwa. Urwa cerita bapaknya lagi itu cerita si Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Telah mengabarkan kepadaku Asma binti Abi Bakar. Qalat, dia berkata, atatni ummi raghibatan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepadaku ibuku. Ibunya siapa? Asma. Raghibatan, dan dia berharap. Berharap apa? Berharap agar Asma ini berbuat baik pada ibunya ini. Perlu antum ketahui para jamaah, ibunya Asma ini kafir, bukan Islam. Ya. Ini kan kita masih membahas bab tentang berbuat baik kepada orang tua yang kafir. Kemarin sudah dibahas tentang ibunya siapa? Masih ingat? Sa'ad bin Abi Waqqas, yang tidak mau makan, tidak mau minum kecuali Sa'ad harus murtad. Akhirnya Sa'ad mengatakan, hei wahai ibuku, kalau seandainya engkau punya 100 nyawa, kharajat nafsan, satu persatu nyawa itu keluar, aku tidak akan pernah meninggalkan Islam dengan alasan apapun. In syi'ti faquli, kalau kau mau engkau makan silakan. Tapi kalau engkau nggak makan silakan. Mau sampai meninggal pun silakan. Yang penting aku udah berbuat baik padamu. Seandainya engkau pun mati karena tujuanmu ini, saya nggak ada masalah. Jadi saat tidak peduli ibunya wafat atau tidak. Nah, Imam Bukhari membawakan contoh berikutnya. Ibunya Asma. Asma ini saudari tirinya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ibunya Aisyah itu Ummu Rumman, dia masuk Islam. Dia sudah Islam. Nah, ibunya Asma ini bernama siapa? Ku siapa? Kutaila. Siapa? Kutaila. Ketika Abu Bakar masuk Islam, Kutaila tidak mau masuk Islam. Ditalaklah sama Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menikah sama ibunya Aisyah. Jadi Kutaila ini, ibunya Asma ini kafir, tidak mau masuk Islam. Sampai akhirnya Asma ini hijrah ke Madinah. Namanya ibu kan kangen ya.
Maka ibunya ini roghibatan, dia berharap Asma itu berbuat baik kepada ibunya fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya waktu itu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Berapa tahun Hudaybiyah? Ada yang tahu? Hudaybiyah berapa tahun? 9, 5, 4, 7, 10 tahun. Perjanjian antara Rasul dengan Quraisy selama 10 tahun lamanya. Perjanjian yang secara kasat mata merugikan kaum muslimin, tapi ternyata justru menguntungkan kaum muslimin. Umar kan protes, ya Rasulullah, engkau ini seorang Rasul, kenapa engkau setuju perjanjian ini? Ini kan merugikan kita. Kita nggak bisa berhaji, kita nggak bisa umroh. Karena waktu itu para sahabat ketika mau umroh balik lagi. Ada perjanjian ini soalnya. Kemudian datang ke Abu Bakar. Abu Bakar imannya kuat. Abu Bakar bilang begini, hei Umar, itu kan Nabi, dia pasti betul, nggak mungkin salah. Dan ternyata betul. Hudaybiyah ini justru menguntungkan kaum muslimin. Surat-surat yang dikirimkan Rasul kepada para raja itu ketika terjadi Hudaybiyah ini. Rasul mengirimkan banyak surat untuk mendakwai para raja Bahrain, Romawi, Persia, kemudian Habasyah, Raja Najasyi. Sebagian masuk Islam, sebagian lagi tidak mau masuk Islam. Persia merobek-robek syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, maka Allah akan merobek-robek kerajaannya. Dan benar, Allah robek-robek kerajaan Persia. Itu terjadi pada perjanjian Hudaybiyah. Apa hasilnya? Rasul mendapatkan 10.000 kaum muslimin, sekitar segitu. Karena di antara isi perjanjiannya memang tidak adil. Dikatakan orang Mekah yang lari ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Orang Madinah yang lari ke Mekah tidak perlu dikembalikan ke Madinah. Orang Islam yang ada di Mekah lari ke Madinah, maka wajib kembali ke Mekah. Tapi kalau ada orang Islam ingin bergabung ke Mekah, maka tidak wajib kembali ke Madinah. Seperti itu isinya, di antara isinya. Dan tidak ada pertempuran selama 10 tahun karena perjanjian damai. Hanya saja Quraisy melanggar perjanjian. Karena sebab itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan 10.000 pasukan untuk mengepung Mekah. Dan 10.000 pasukan itu adalah pasukan yang melebihi jumlah penduduk Mekah. Sehingga tidak ada kata lain, mereka harus menyerah dan terjadilah peristiwa Fathu Makkah. Dan turunlah ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Dan terjadilah peristiwa haji wada, haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berakhir dengan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibunya datang ke Madinah saat perjanjian Hudaybiyah. Tadi dikatakan apa? Ketika datang ke Madinah nggak boleh dilarang. Karena ibunya kafir, maka Asma minta fatwa kepada Rasul. Fasa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asiluha, apakah aku harus menyambung silaturahim dengan dia? Maka Rasul mengatakan, na'am, iya. Padahal ibunya musyrik, tapi Nabi tetap memerintahkan Asma untuk berbuat baik kepada ibunya. Akhirnya Allah menurunkan ayat, oleh Ibnu Uyainah, Allah menurunkan ayat, fa anzalallahu azza wa jalla fiha la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian dari berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi agama kalian, dari kalangan orang-orang kafir. Di kitab ini para jamaah itu tidak ada penjelasannya. Saya ambilkan penjelasannya dalam Syarah Sahih Muslim, karena kebetulan ini ada di dalam Sahih
muslim. Faedah yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah jawazu silatil qaribil kafiri, bolehnya menyambung silaturahim kepada kerabat yang kafir. Was-shadaqati alaihi, dan bolehnya bersedekah kepada kerabat yang kafir. Itlam yakun harbiyan, selama kerabat yang kafir tersebut bukan termasuk ke dalam kafir harbi. Apa kafir harbi? Kafir yang diperangi. Jadi orang kafir yang memerangi Islam, maka ini statusnya dia kafir harbi dan boleh ditumpahkan darahnya. Tapi orang kafir yang membayar jizyah kepada pemerintah kaum muslimin, itu namanya kafir dhimmi. Dia dilindungi oleh kaum muslimin. Maka kafir yang seperti ini tidak boleh ditumpahkan darahnya. Atau orang kafir yang berada di bawah perjanjian kaum muslimin. Jadi dia memiliki perjanjian dengan kaum muslimin. Maka orang kafir yang seperti ini namanya kafir mu'ahad. Kafir apa? Mu'ahad. Ini juga tidak boleh ditumpahkan darahnya. Jadi kalau ada orang ngebom orang kafir di Indonesia, benar atau salah? Salah. Karena kafir yang dia bom itu bukan kafir harbi. Mereka di Indonesia tidak sedang memerangi kaum muslimin, tidak sedang memerangi Islam. Mereka di Indonesia membayar pajak kepada pemerintah kaum muslimin, membayar atau terikat perjanjian visa dengan kaum muslimin. Maka dia diperlakukan seperti kaum muslimin, terjaga kehormatannya, hartanya, dan darahnya. Itu di bawah jaminan kaum muslimin. Sebagaimana Rasul ketika menaklukkan kerajaan-kerajaan, atau Umar ketika menaklukkan kerajaan-kerajaan, maka ditulis sebuah perjanjian oleh Umar, kalau kalian tidak mau masuk Islam, kalian membayar jizyah. Kalau kalian membayar jizyah, maka sebagaimana kata Nabi kami SAW, maka kami akan melindungi semua aktivitas kalian. Rumah ibadah tidak dihancurin, darah terjaga, tidak boleh ada yang menumpahkan, harta juga terjaga, dan tidak ada paksaan dalam menjalankan agama. Seperti itu. Jadi selama dia bukan orang kafir harbi, maka kita diperintahkan untuk berbuat baik dengan mereka. Berdasarkan dalil la yanhakumullah ini. Tapi kalau dia kafir harbi, maka ayat setelah ayat 8 ini menyebutkan tentang larangannya. Allah mengatakan, innama yanhakumullahu anil ladina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum. Hanya saja Allah melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang memerangi agama kalian dan mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Yang dimaksud adalah orang kafir harbi. Yang seperti ini dia tidak perlu kita berbuat baik dengannya, tidak disedekain. Seperti itu. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, annal kafiro idza kana walidan, bahwasannya orang kafir itu kalau punya anak, yuhsanu ilaihi, anak tersebut orang tua ini diperlakukan baik, wa yunfaqo alaihi, dan dinafkahin, kama qala ta'ala fil walidainil kafiraini, sebagaimana Allah berfirman tentang kedua orang tua yang kafir. Kata Allah apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm. Dan jika kedua orang tuamu memerintahkanmu untuk berbuat syirik kepadaku, fala tuti'huma, jangan engkau mentaati kedua orang tuamu.
nggak boleh taat, tapi hak orang tuanya tetap harus dijaga. Allah katakan wa sahibahuma fid dunya ma'rufan. Akan tetapi tetaplah kamu berbuat baik kepada keduanya di dunia. Ketika dia memerintahkan kesyirikan, kekafiran, tidak boleh taat. Guru memerintahkan kejelekan, boleh taat atau tidak? Tidak. Meskipun muslim. Setiap orang yang memerintahkan kepada kejelekan tidak wajib ditaati, bahkan haram mentaatinya. Karena seseorang itu ditaati sesuai dengan kebaikan, bukan sesuai dengan kedudukan dia. Kemudian faedah yang terakhir, Syekh di sini memberikan suatu permasalahan. Di sana ada ayat lain. Tadi la yanhakumullah ini kan tentang larangan kita berbuat baik kepada orang kafir. Tapi di ayat lain ada larangan kita dari Allah mencintai orang kafir. Kalau berbuat baik itu mencintai atau tidak? Hah? Masa belum tentu? Kalau benci berarti gimana? Ini ada ayat Allah melarang mencintai orang kafir. Berarti kalau nggak mencintai, berbuat baik tidak? Tidak akan. Paham nggih? Allah mengatakan la tajidu qaumay yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kamu tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun orang itu adalah bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau keluarga-keluarga mereka. Artinya benci. Kalau benci nggak mungkin berbuat baik. Permasalahannya kata Syekh, bagaimana kita menggabungkan dua ayat ini? Karena ada kalanya ma'asyiral muslimin di Al-Quran itu ada ayat yang terkadang dia itu bertentangan maknanya, tapi sebenarnya tidak bertentangan. Contoh, tak minum dulu ya. Bismillah. Jenengan sudah tahu bahwa Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik. Berarti kalau Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik, kesimpulannya adalah tidak semua dosa diampuni. Benar enggak? Tak ulangi lagi. Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik. Berarti kata lainnya Allah tidak mengampuni semua dosa karena ada syiriknya tadi itu yang enggak diampuni. Betul? Tapi di ayat lain Allah katakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Di ayat ini ada pengecualian tidak? Tidak. Semua dosa. Berarti termasuk siapa di dalam situ? Termasuk syirik. Ini kan bertentangan. Ya kan? Di ayat yang lain Allah katakan syirik nggak diampuni. Berarti ada pengecualian. Hanya ada dosa yang tidak diampuni, yaitu syirik. Tapi di ayat yang lain Allah katakan Allah mengampuni semua dosa. Kalau semua dosa berarti termasuk apa? Syirik. Maka metode yang dilakukan adalah menggabungkan dua ayat. Ini hebatnya para ulama seperti itu. Bagaimana? Maka para ulama mengatakan metodenya adalah yang dimaksud ayat Allah mengampuni semua dosa itu apabila dia bertaubat dari syirik sebelum wafat. Yang dimaksud bahwa Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik itu adalah ketika dia wafat syiriknya belum ditobati, sehingga di akhirat zinanya diampuni, mungkin membunuhnya diampuni, tapi syiriknya dia nggak diampuni.
itu yang membuat dia masuk ke dalam neraka. Jadi digabungin seperti itu. Dan ada banyak contoh seperti ini. Di antaranya tadi itu yang saya sebutkan. Maka apa kata Syekh tentang ayat yang tadi? Syekh mengatakan annahu la yalzimu minal infaqi alaihim mawaddatahum, bahwasanya tidak harus berinfak kepada mereka, kepada orang tua itu mawaddatahum, karena kasih sayang kepada mereka. Fayastaqima an yunfiqa alaihim wa huwa la yuhibbuhum. Maka terkadang anak itu tetap memberi infak kepada orang tua, kepada orang-orang kafir, wa huwa la yuhibbuhum, sedangkan dia tidak mencintai mereka. Benar kata Abu Sunnah tadi. Orang yang ngasih belum tentu mencintai. Jadi anak yang mengasihi orang tua ini itu tidak mencintai orang tua ini dalam masalah agama, karena memang Islam dan kafir. Tapi dia mencintai orang tua itu dalam masalah hubungan keluarga saja. Tapi dalam masalah kecintaan terhadap agama, maka itu tidak dilakukan oleh anak tersebut. Baik. Kemudian ada faedah lagi yang ada di kitab ini, di mana hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa orang itu kalau tidak tahu masalah agama harus tanya. Tidak boleh berfatwa, tidak boleh melakukan sesuatu tanpa ilmu. Asma itu dia seorang alim, punya ilmu dia. Tapi ketika datang suatu permasalahan pada dirinya, yaitu datang ibunya yang musyrik, dan dia tahu tentang hukum-hukum batasan orang Islam dan orang kafir. Nah ini gimana kalau orang tua yang datang? Dia bingung, maka dia tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Asiluha ya Rasulullah, apa aku menjalin hubungan baik dengan ibuku?" Ini menunjukkan bahwa panjenengan kalau tidak punya ilmu dalam masalah agama tidak boleh menjawab sesuatu. Jenengan ingin mengamalkan amalan A, cari dulu ilmunya baru amalkan. Itu yang betul. Bukan mengamalkan dulu baru cari ilmunya. Itu terbalik. Karena kalau mengamalkan dulu baru cari ilmunya, nanti amalnya jatuh kepada bid'ah. Amalnya jatuh kepada kesesatan. Karena beramal tidak di atas ilmu. Beramal berdasarkan perasaan. Ini kan baik. Tapi orang dalam beragama itu harus cari ilmunya dulu, dapat ilmunya, amalin. Kalau enggak dapat ilmunya jangan diamalin, karena beramal itu harus berdasarkan nas, ilmu, bukan berdasarkan prasangka. Baik. Kita baca hadis berikutnya karena ada hubungannya dengan bab ini, dan ini contoh kedua yang diberikan Imam Bukhari, di mana di sini Imam Bukhari mencontohkan Umar. Bismillah. Langsung dari sini ya. Abdullah bin Dinar mengatakan, aku mendengar Ibnu Umar berkata. Ibnu Umar, anaknya Umar. Ya, anaknya Umar. Dia mengatakan apa? Ra'a Umar radhiyallahu anhu khullatan syara'a tuba'u. Umar melihat khullatan syara', kain. Syara' ini ada penjelasannya di bawah. Syara' itu kain yang ada garis-garis yang terbuat dari sutra. Umar melihat beberapa potong kain yang ada sutranya tersebut tuba'u. Apa tuba'u ini? Dijual. Dijualnya di mana? Kalau saya buka Sahih Bukhari, ternyata ini kain dijual di pintu masjid. Bukan di teras masjid ya, di depan pintu masjid. Jadi kalau saya lihat Sahih Bukhari ini, saya buka Sahih Bukhari, ini hadis ada tambahannya, ada lengkapnya. Lengkapnya di mana? Yaitu di pintu masjid. Nanti ada hukum tentang jual beli di pintu masjid nanti. Faqala Umar, lantas Umar mengatakan, ya Rasulullah,
ibda' hadhi, ya Rasulullah, coba beli kain ini, kata Umar, falbasha yaumal jum'ah, dan pakailah kain itu di hari Jumat. Wa idza ja'akal wufud, atau ketika utusan-utusan datang kepadamu. Terkadang ada delegasi-delegasi kan yang datang kepada Rasul. Maksudnya Umar, ini kain tuh bagus, coba pakai, engkau pakai di dua keadaan, saat Jumat pakai, atau saat ada utusan delegasi yang datang kepadamu, engkau pakai baju yang rapi. Begitu maksud Umar. Maka apa kata Rasul? Rasul mengatakan, innama yalbasu hadihi, hanya saja sesungguhnya orang yang memakai kain ini, man la khalaqa lahu, adalah orang yang tidak memiliki bagian di akhirat. Tidak memiliki bagian di akhirat. Maksudnya bagian apa? Surga. Karena kain ini terbuat dari apa tadi? Sutra. Rasul mengatakan orang yang pakai kain ini itu adalah orang yang tidak memiliki bagian di akhirat. Fa'utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Fa'utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minha biqulalin. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kain itu kepada Umar beberapa potong. Fa'utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minha biqulalin. Maka akhirnya Umar memberikan kain itu kepada Nabi beberapa potong. Fa'arsala ila Umar biqullatin. Lalu Nabi mengembalikan kepada Umar sepotong saja. Paham maksudnya? Jadi kain itu sepertinya udah dibeli sama Umar. Karena Nabi udah bilang seperti itu, bahwa yang pakai kain ini itu tidak mendapatkan bagian di akhirat. Yang Nabi larang itu memakai atau membeli? Memakai. Maka sama Umar nggak dipakai. Sama Umar dikasihkan kepada Nabi beberapa potong. Lalu sama Nabi dikembalikan kain itu sepotong saja. Faqala, lalu Umar mengatakan, ya Umar kan bingung, maksudnya kenapa kok kayaknya dikembalikan kepada dia, gitu kan? Umar mikirnya Nabi nyuruh dia pakai begitu. Umar mikir kok dikembalikan, atau kalau dikembalikan berarti Nabi menyuruh saya memakai kain tersebut, memakai baju tersebut. Maka Umar tanya, kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta? Bagaimana bisa ya Rasulullah aku pakai baju ini padahal engkau sudah mengatakan sebagaimana engkau katakan tadi? Rasul mengatakan apa? Orang yang pakai ini tidak akan dapat bagian di akhirat. Bagaimana bisa aku memakainya? Kan dikasih sama Rasul tuh. Paham ya maksudnya? Dia dikasih sama Rasul selembar potong kain. Umar mikir ini kain buat dipakai. Maka Umar tanya lagi loh, ya Rasul, bagaimana bisa aku pakai kain ini padahal engkau sudah mengatakan bahwa orang yang pakai kain ini tidak akan mendapatkan bagiannya di akhirat. Karena orang yang kalau jenengan dikasih baju mikirnya apa? Ini baju harus dipakai, gitu kan? Nah, Nabi menjelaskan. Nanti dari sini juga ada hukum, ma'asyiral muslimin. Saya juga baru tahu semalam. Ada hukum di sini di mana orang kalau ngasih itu pemberiannya ini tidak boleh kita pakai kecuali atas dasar izin dari yang ngasih. Nanti ada penjelasan di sini. Saya baru tahu semalam ada hukum seperti itu ternyata. Rasul mengatakan, inni lam u'tikaha litalbasaha. Sesungguhnya aku memberimu kain ini bukan untuk engkau pakai wahai Umar. Walakin tabi'aha au taksuwaha. Tapi untuk engkau jual atau engkau berikan kain ini ke orang lain. Karena ini sutra haram bagi laki-laki, tapi boleh bagi perempuan. Dia boleh berikan kain ini kepada perempuan, gak ada masalah. Atau dia boleh berikan kain ini kepada laki-laki. Karena yang dilarang itu apa? Memakai. Yang dilarang. Jadi kalau panjenengan punya sutra di rumah boleh enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Tapi jenengan enggak boleh pakai. Karena yang dilarang itu memakai. Akhirnya apa? Fa'arsala biha Umar ila akhin lahu min ali Makkah. Maka akhirnya Umar mengirimkan kain ini kepada saudaranya
yang ada di Mekah, yang termasuk penduduk Mekah, qabla an yuslima, sebelum saudaranya ini masuk Islam. Berarti saudaranya ini kafir ya. Dan itu Umar kasih kain. Ini yang dimaksud di bab ini, di mana Abu Ahmed, nanti Anapel, enggak apa-apa. Ini jadwal Ana. Oh. Ye, lanjut ye. Ya, ini yang menjadi syahid bab ini, di mana Umar berbuat baik kepada saudaranya yang masih musyrik. Ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada orang kafir itu boleh, selama bukan kafir apa tadi? Harbi. Oke, panjenengan kalau ingat itu nanti insya Allah ilmunya bertambah. Jadi alim nanti. Tinggal nanti belajar bahasa Arabnya, belajar baca kitabnya, itu. Tinggal itu tok nanti. Kalau kafir yang terikat perjanjian kaum muslimin, kafir apa namanya? Mu'ahad. Ingat ya. Minggu depan tak bedain lagi nanti. Oke. Ana baca syarahnya hadis ini ya. Ana baca syarahnya hadis ini. Hadis ini itu dimasukkan oleh Imam Bukhari ke dalam bab yang berjudul At-Tijarati Fima Yukrahu Lubsuhu Lirijali wan Nisa. Memperjualbelikan sesuatu yang dimakruhkan untuk dipakai oleh laki-laki dan perempuan. Ada sesuatu yang tidak boleh dipakai oleh laki-laki dan perempuan, tapi sesuatu ini diperjualbelikan. Bagaimana hukumnya? Itu yang dibahas nanti melalui hadis ini. Bagaimana hukumnya? Karena sutra ini diperjualbelikan, padahal sutra ini haram bagi laki-laki. Harusnya, mungkin sebagian orang mengatakan kalau haram bagi laki-laki, kenapa diperjualbelikan? Berarti memperjualbelikan barang yang haram dong. Itu kan nanti. Nah, itu nanti akan dibahas di sini. Oke, kita simak ya. Saya mengatakan di sini, faida kana mimma jangan langsung aja. Langsung ke faedah hadisnya aja. Nah, ini dia. Tidak apa-apa. Faida kana mimma yantafi'u bihi ghairu man karihalahu atau man kurihalahu jaza. Apabila sesuatu itu terdapat manfaat untuk orang lain meskipun tidak boleh dipakai, jaza, boleh diperjualbelikan. Amma mala manfaatan syar'iyyatan fihi fala yajuzu bai'ahu aslan. Adapun barang yang tidak ada manfaat syariatnya, tidak ada manfaat secara syariat di dalamnya, maka tidak boleh dijual pada hukum asalnya. Jadi kalau barang itu nggak ada manfaatnya, maka dia tidak boleh dijual. Tapi kalau barang itu ada manfaatnya, meskipun tidak boleh dipakai, maka boleh dijual. Contohnya apa yang nggak ada manfaatnya? Wakada ma laisa fihi manfaatan ammatan kan najasat wasumum wa ma asbah dalik. Seperti apa? Seperti menjual belikan najis atau menjual belikan racun yang berbahaya ya, atau semisal itu. Pokoknya intinya nggak ada manfaatnya, maka itu tidak boleh diperjualbelikan. Amma ma yukrahu lubsuhu lirijal, adapun barang yang dibenci untuk dipakai oleh laki-laki, fayajuzu bai'ahu litantafi'a bihin nisa, maka boleh menjualnya dalam rangka untuk memberikan manfaat bagi wanita.
Wa ma yukrahu lubsuhu lin nisa yajuzu bai'ahu lirrijal. Dan barang yang juga tidak boleh dipakai wanita itu boleh dijual untuk memberikan manfaat kepada laki-laki. Contohnya fakhawatimud dahab, cincin emas, yukramu lubsuha lirrijal, diharamkan untuk laki-laki, ya kan? Tapi walakin yajuzu lubsuha lin nisa, tapi boleh dipakai untuk perempuan. Berarti ini cincin boleh dijual atau tidak? Boleh. Tapi laki-laki tidak boleh memakainya. Fattijaratu fima yukrahu lubsuhu li ahadin nau'aini minar rijali aw minan nisa'i la ba'sa. Maka jual beli perdagangan pada apa-apa yang dilarang untuk dipakai dari salah satunya, entah itu dilarang untuk laki-laki atau dilarang untuk perempuan, maka boleh diperjualbelikan. Ini faedahnya. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, yang saya bilang tadi, orang kalau ngasih tidak boleh dipakai. Ini kata Syekh, hadis ini menunjukkan bahwa annal insana idza ahda li akhar hadiyatan la yahillu lahu isti'maluha. Bahwasanya seseorang apabila dia menghadiahkan orang lain suatu hadiah, maka orang itu tidak halal baginya untuk menggunakan hadiah tersebut. Ingat ya, tidak halal bagi orang itu untuk menggunakan hadiah tersebut. Kenapa? Fa innahu laisa idnan bisti'maliha, karena tidak ada izin dari orang yang ngasih hadiah untuk menggunakannya. Jadi kalau orang tersebut ngasih sesuatu, kemudian dia tidak mengatakan cuma ngasih aja, maka ini barang mungkin sifatnya titipan, sehingga untuk memakai barang ini maka harus ada izin. Paham gak? Tapi seringnya, wallahu alam, seringnya orang kalau ngasih untuk diapain? Dipakai kan? Berarti insya Allah seringnya di zaman ini, urf kita, adatnya kita, orang kalau ngasih itu dipakai. Jadi meskipun tanpa minta izin pun, insya Allah sudah diizinin. Nah, kenapa kok tidak boleh dipakai? Berdasarkan ucapan Umar tadi, ya Rasulullah, bagaimana aku memakai pakaian ini padahal engkau sudah haramkan? Maka Rasul ternyata menjelaskan, itu baju saya kasih bukan untuk dipakai, tapi untuk dijual atau untuk diberikan kepada orang lain. Jadi kalau kita dikasih orang, kita bisa tanya dulu, ini untuk siapa? Barangkali untuk anak-anak, maka kalau untuk anak, kasih ke anak. Kalau kadang orang ngasih uang kita, iki gaya arek-arek nang omah gitu ya, ya kasihkan ke anak, jangan dipakai. Sesuai dengan amanahnya. Amanahnya untuk siapa? Anak-anak, bukan untuk panjenengan. Berarti kalau ada orang ngasih uang ke panjenengan, dia bilang, gak usah gitu kan, sungkan nerima, gak usah. Ustalah gak popo, kayak arek-arek nang omah. Berarti ini punya siapa? Anak-anak, kasih ke anak-anak. Berdasarkan hadis ini, kita nggak boleh pakai kecuali ada izin dari yang ngasih. Ternyata Rasul ngasih, Rasul jelasin tujuannya untuk apa? Dijual kembali. Jadi jangan tanya, ini boleh nggak saya pakai? Kadang kalau Pak Syafiq, fadul gitu, sudah pakai aja. Tapi kalau nggak ada keterangan seperti itu, jangan dipakai. Kemudian berikutnya, hadis ini dalilun ala tahrimi lubsil harir rijal, adalah dalil akan haramnya memakai sutra bagi laki-laki dewasa. Kalau bagi perempuan boleh tidak? Boleh, karena itu bagian dari perhiasan perempuan. Di antara hikmahnya kenapa laki-laki nggak boleh pakai sutra di dunia, karena sutra bagi laki-laki itu diperuntukkan di surga. Saya pernah jelaskan, ada kalanya orang itu
diharamkan oleh Allah memakai ini itu dalam rangka karena barang-barang tersebut itu akan dipakai di surga. Misal Allah haramkan khamr. Kenapa? Karena khamr itu akan diminum di surga. Allah haramkan kita makan dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Karena Rasul mengatakan fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena wadah atau piring emas yang terbuat dari emas dan perak itu diperuntukkan orang kafir di dunia, sedangkan bagi kalian kata Rasul itu di akhirat. Makanya orang yang pakai sutra di dunia laki-laki, Rasul mengatakan la khalaqa lahu, orang ini tidak akan dapat bagian di akhirat. Artinya dia nggak akan bisa pakai sutra di akhirat. Kalau nggak bisa pakai sutra di akhirat, maka dia akan pakai di neraka nanti, dan itu bukan sutra. Begitu. Itu hikmahnya seperti itu, hikmahnya pensyariatan seperti itu. Jadi ini dalil akan haramnya pakai sutra bagi laki-laki, tapi bagi perempuan boleh. Demikian juga dengan cincin emas tadi. Cincin emas itu haram bagi laki-laki, tapi boleh bagi perempuan. Makanya kalau ada orang nikah tunangan tukar cincin emas, itu haram bagi dia. Bahkan itu termasuk tasabbuh. Tidak ada dalam Islam istilah tukar cincin, tidak ada. Tidak ada dalam Islam istilah tunangan, tidak ada. Wong belum halal kok tunangan. Ya. Tunangan itu belum khitbah. Maksudnya tunangan itu diikat biar dia nggak sama laki-laki. Tapi kalau ente telat khitbahnya di khitbah orang lain, ya nggak ada istilah tunangan-tunangan. Ya, yang nggak boleh itu kalau ente udah khitbah itu perempuan, orang lain nggak boleh khitbah sampai khitbahnya ente batal. Tapi kalau masih tunangan, ini nggak ada dalam Islam. Ini cuma ada dalam Kristen. Prewedding, Kristen itu nggak ada preweddingan di Islam. Ya. Khitbah, datang orang tua, khitbah, akad sudah. Nggak ada prewedding, foto prewedding, nggak ada itu dalam Islam, nggak ada. Tukar cincin, nggak ada tukar cincin. Ya, itu semuanya ada di dalam Nasrani, dan itu diadopsi oleh kaum muslimin di zaman sekarang. Kenapa bisa mereka adopsi itu? Pengaruh sinetron. Kok enak yo, kok keren yo, ditiru. Pakai gaun panjang, nah, ini gaunnya gereja dipakai buat nikah. Nah seperti itu. Mbak Minggus lebih paham kalau masalah Nasrani ini ketika menikah. Nah kemudian, dan Rasul SAW dulu pernah pakai cincin emas. Ya, Rasul pernah pakai cincin emas. Tapi ketika Allah larang, Rasul berdiri di depan para sahabat, dan hebatnya lagi para sahabat juga pakai cincin emas. Kenapa yuk? Niru nabinya. Nabi itu apa yang dia lakuin semuanya ditiru sama sahabat, sekecil apapun. Maka ketika Rasul berdiri di depan para sahabat dan dia mengatakan Rasul melepas cincin emas itu sahabat lihat. Terus Rasul mengatakan, hari ini aku haramkan cincin ini. Itu sahabat juga lepas cincinnya, dibuang. Emas dibuang. Karena Rasul waktu itu ngebuang cincinnya. Cincin emas yang pakai Rasul dibuang sama Rasul. Sahabat tuh lihat, dibuang juga sama sahabat, persis. Itulah ittiba'nya para sahabat. Sahabat tidak pernah tanya, ya Rasulullah ini wajib apa sunnah? Tidak ada. Ya Rasulullah ini haram atau makruh? Tidak ada. Kalau Nabi larang itu bagi para sahabat haram. Kalau Nabi perintahkan itu bagi para sahabat apa? Wajib. Itu para sahabat, ibadahnya seperti itu. Demikian juga ketika meludah dalam sholat. Jangan pernah dengar hadis meludah dalam sholat. Rasulullah SAW diam, kemudian beliau meludah ke arah kiri 3 kali. Sahabat tahu nggak itu maksudnya apa? Nggak tahu. Tapi sama sahabat diapain? Diikutin, meludah juga 3 kali. Rasul meludah ketika sholat, mereka juga ikut meludah. Tapi mereka nggak tahu sebabnya apa. Ya, seperti itu para sahabat. Ya. Rasul membasuh khuf ketika berwudu. Dalam wudu ada istilah membasuh khuf, pakai sepatu itu nggak perlu lepas sepatu, cukup basuh sepatunya. Itu diikuti oleh para sahabat. Mereka paham nggak maksudnya apa itu? Nggak paham mereka. Tapi karena Nabi yang melakukan dan mereka punya akidah Nabi itu pasti benar dan nggak mungkin salah, maka langsung diikuti oleh para sahabat. Makanya sampai Ali mengatakan seperti ini,
Laukana dinu birroi, kalau agama dibangun di atas akal, di atas logika, kata Ali, lagana asfalul khuffi aula bil mashi. Tentu bagian bawah khuf itu lebih utama untuk dibasuh. Kenapa? Karena yang kotor bagian bawah, ya kan? Tapi walakin qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Tapi sungguh aku melihat Rasul membasuh bagian atasnya. Enggak masuk akal. Yang bawah itu yang kotor, kenapa enggak dibersihin yang bawah, kok yang atas? Itulah syariat. Kadang syariat itu enggak masuk akal. Bukan karena syariatnya yang salah, akal kita yang tidak sampai. Paham nggih? Syariat pasti betul, tapi akal ini bisa salah, bisa betul, kurang sampai. Contoh, saya kasih contoh terakhir ini tentang lalat. Rasul mengatakan, "Idza waqa'at dubabu ala syarabi ahadikum falyakmishu." Kalau ada lalat masuk ke minuman kalian, celupin. Sahabat tahu nggak sebabnya apa? Nggak tahu. Tapi karena Rasul udah ngomong gitu, mereka ngapain? Dicelupin. Kalau ada lalat berarti dicelupin. Sahabat pasti taat. Falyakmisu tsummal yanzi'u. Celupin terus angkat. Jadi dibunuh sekalian lalatnya. Terus angkat. Jijik, tapi itu syariat. Masuk akal? Tidak, tapi itu syariat. Benar? Iya. Akal salah? Iya. Kalau syariat pasti benar. Nabi jelasin sebabnya apa? Fa innahu fi ahadi janahihi da'an wa fil akhari shifaan. Karena di salah satu sayap lalat itu ada penyakit, dan di satu sayapnya lagi ada obat. Sahabat yakin enggak? Yakin. Tapi apa bisa membuktikan? Enggak bisa. Tugas mereka hanya taat sama Rasul. Ternyata omongan Rasul terbukti kapan? Sekarang banyak ilmuwan meneliti. Memang benar. Sayap lalat itu sebelah kirinya ada penyakit, sebelah kanannya ada penawar untuk obat sayap kirinya, sehingga ketika dicelupin, itu jadi netral. Sahabat nggak tahu itu, tapi sahabat telah mengambil keputusan yang benar dengan keyakinan dia Nabi pasti benar. Contoh lagi, ada seorang sahabat yang sakit perut, datang kepada Rasulullah, Rasulullah, ini saudaraku sakit perut. Kata Rasulullah apa? Beri dia maju, beri dia madu. Bener dong Nabi, ya kan? Ternyata ketika diminumin madu, sakit perutnya nggak sembuh, tambah parah. Loh, masa Nabi salah? Masa Nabi salah? Nggak mungkin salah Nabi kan? Tapi kok tambah parah, kok nggak sembuh? Datanglah dia kedua kali ke Nabi SAW. Masih sakit ya Rasulullah. Nabi jawab yang sama, kasih dia madu. Kasih kedua kali minum madu, nggak sembuh juga. Udah dua kali, jangan kok pergi ke dokter A, kasih resep, minum obatnya, nggak sembuh. Jangan bakal ke dokter yang sama atau tidak? Akan pindah dokter kan? Ini karena Rasul pasti benar, dia datang ke dokter yang sama, Rasulullah SAW. Sampai ketiga kali dia datang, maka Rasul mengatakan, sesungguhnya yang dusta adalah perut saudaramu. Yang dusta itu adalah perut saudaramu. Kasih madu lagi. Ternyata ketika dikasih madu lagi, sembuh. Nabi nggak salah. Iya, Nabi benar, nggak mungkin salah. Kemudian Ibnul Qayyim menjelaskan di kitabnya Tibbun Nabawi itu, kenapa kok sampai 3 kali? Karena penyakit perutnya sudah sangat parah, sehingga tidak mungkin diobati dengan sekali minum madu. Seandainya sakit perutnya itu nggak parah, hanya ringan, dia sekali minum dengan madu, maka sembuh sakit perutnya. Tapi karena sakit perutnya udah sangat parah, maka akhirnya dia minum sampai 3 kali. Kalau orang ini, sahabat ini nggak punya iman yang kuat, dia akan mengatakan apa? Nabi salah. Orang dikasih madu gak sembuh buktinya. Kalau kita yang jadi sahabat, kita akan mengatakan Nabi ini salah. Anakku tak kasih madu gak sembuh kok. Ya udahlah, tak kasih yang lain aja. Tapi karena sahabat punya iman yang kuat, punya akidah yang kuat, Nabi pasti betul. Datanglah lagi ke Nabi sampai 3 kali. Nabi mengatakan sesungguhnya yang dusta itu perut
saudaramu. Kasih madu lagi, sembuh. Itu contoh. Sampai mana tadi kok bisa jalan ke situ ya? Nyebar-nyebar kemana-mana ini. Nah, kemudian faedah berikutnya. Banyak faedahnya di sini, luar biasa. Di hadis ini, al-wa'idu syadidu alaih. Ada ancaman yang sangat besar bagi orang yang pakai sutra. Berarti orang pakai sutra dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena ada ancamannya. Ya, diingat-ingat. Dosa besar, kenapa dosa besar? Karena ada ancamannya. Setiap dosa yang ada ancamannya dengan neraka, laknat, adab, siksa, maka dosa itu termasuk ke dalam golongan dosa besar. Kemudian kesimpulan terakhir dari hadis ini, setelah itu selesai kajiannya. Wasyai'ul muharram, dan sesuatu yang haram. Alladzi la yantafi'u bihi, yang tidak ada manfaat di dalamnya. La yuhda wa la yuba', tidak boleh dihadiahkan dan tidak boleh dijual. Bal yajibu itlafuhu, bahkan wajib dihancurkan. Kita ulangi lagi, sesuatu yang haram, yang gak ada manfaatnya, maka tidak boleh dihadiahkan dan tidak boleh dijual. Bahkan wajib itlaf, dimusnahin, dirusak, terus dibuang ke sampah. Faman ahda ilaihi dukhon, misalkan, siapa yang menghadiahkan rokok misalkan, rokok dibahas misalnya, al-mukhaddarat, atau obat-obatan terlarang. Siapa yang diberi hadiah rokok, diberi hadiah obat-obatan terlarang, wajaba alaihi itlafuhu, maka wajib baginya untuk menghancurkan atau memusnahkan itu. Wala yabi'uha wala yahdiha, dan tidak boleh menjualnya, tidak boleh memberikan hadiah kepadanya, karena nggak ada manfaat. Misal jenengan punya jilbab pendek, istri panjenengan punya jilbab pendek. Jilbab pendek yang seperti ini itu boleh nggak dipakai keluar rumah? Tidak boleh. Kemudian jenengan ingin menghadiahkan jilbab ini kepada temannya istri panjenengan. Oh, jangan panjenengan, nanti istrinya bahaya nanti. Istri panjenengan ingin menghadiahkan jilbab ini kepada temannya istri panjenengan. Dan panjenengan tahu kalau dihadiahkan kepada temannya pasti akan dipakai di mana? Di luar rumah. Maka tidak boleh dihadiahkan kepada dia. Dijadikan kepada siapa? Dihadiahkan kepada orang yang sekiranya memakai pakaian itu di dalam rumah. Seperti itu. Karena kalau dihadiahkan kepada si fulana, maka tidak membawa manfaat sama sekali. Yang ada malah membawa dosa, karena dia bakal pakai di luar rumah. Dan itu nggak boleh memakai jilbab seperti ini kan. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian wala ba'sa bil ihda'i lil kafir awil waqfi alaihi idza lam yakun harbiyan, dan tidak mengapa memberi hadiah kepada orang kafir atau mewakafkan kepada orang kafir. Dikasih wakaf. Idza lam yakun harbiyan, selama orang kafir itu bukan termasuk orang kafir harbi. Fa ba'dus salaf auqafu ala ba'dil musyrikin, dan sebagian salaf dulu pernah mewakafkan kepada sebagian orang-orang musyrik. Saya nggak tahu contohnya ini. Saya belum menemukan contohnya para salaf memberi hadiah, memberi wakaf kepada orang musyrik. Saya belum tahu. Tapi saya mengatakan dulu sebagian salaf itu dia mewakafkan kepada sebagian orang-orang musyrik. Artinya dulu di antara para salaf itu ada di antara mereka yang mewakafkan barang untuk orang kafir atau untuk orang musyrik.
Dan itu tidak mengapa selama barang itu membawa manfaat. Kenapa enggak mengapa? Ada tujuannya. Kenapa? Diharapkan hidayah. Diharapkan hidayah. Dan hadis Umar ini menunjukkan bagaimana ittiba'nya Umar kepada Rasul. Saking ittiba'nya dia sampai mengatakan apa? Bagaimana aku bisa memakai pakaian ini sedangkan engkau tidak memakainya ya Rasulullah, dan engkau malah mengatakan orang yang pakai ini tidak mendapat bagian di akhirat. Ini bentuk Umar mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul nggak pakai maka dia nggak pakai. Seandainya boleh pun para sahabat itu ya, seandainya boleh, kalau Rasul nggak pakai mereka juga nggak akan pakai. Padahal itu boleh. Terkadang seperti itu semangat ittiba'nya para sahabat. Jadi hadis ini bukan sekedar hadis adab, bukan sekedar hadis fikih, ternyata ada hadis yang juga bisa dibawa kepada ranah manhaj. Jadi kita bermanhaj harus ittiba' kepada Rasul sedetail-detail apapun. Karena saya sudah contohkan tadi, cincin emas dibuang juga, meludah juga dan sebagainya. Maka semoga Allah mengaruniakan kepada kita taufik untuk ittiba' kepada Rasul sampai akhir hayat. Amin. Pak, ada pertanyaan atau enggak? Atau enggak usah? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Mengenai pernikahan, Oh, pernikahan. Coba. Ada sales dan konsumen. Di sales ini memberi konsumen beberapa barang yang pembayarannya ini berjangka 4 hari, 3 hari. Kemudian sales ini mencatat sampai 4 hari kemudian ditagih uang kepada konsumen. Tapi konsumen ini bilang cuma 3 hari, padahal sales ini mencatat itu 4 hari. Kemudian konsumen memberi 3 hari, kemudian hari berikutnya setelah itu kan selesai, 4 hari ini selesai. Kemudian hari berikutnya terhitung hari kelima. Hari kelima berarti. Hari berikutnya hari kelima. Iya, hari kelima. Kemudian hari kelima ini tercatat 3 kali, 3 kali dan hari pertama tadi 4. Hari kedua nanti ini 3 kali. Kemudian konsumen ini tanya, berapa kali ya Pak? Saya lupa. Di sales ini mencatat 3 kali. Kemudian karena dia lupa, di konsumennya dia lupa, dan sales ini menambahkan yang kemarin itu 1 itu. Sehingga totalnya 5 kali itu. Sehingga totalnya 4. Dan dari aslinya berapa aslinya? Aslinya harusnya berapa? Harusnya 3. Tapi karena dia lupa, konsumen ini lupa berdasarkan catatan itu tadi. Iya. Jadi ditambahkan 1 yang kemarin itu. Sama salesnya. Ini konsumen bayar ke sales. Ya. Tapi akadnya hutang piutang. Tapi karena hutang piutang itu tidak ada perjanjian di awal, tidak ada catatan di awal. Salesnya nyatat tapi dia lupa nyatat. Ya. Terus cuma konsumen tadi itu berbekal ingatan saja. Saya lupa kemarin berapa ya Pak gitu. Salesnya konsumen bilang gitu, kemudian ditambahkan yang kemarin itu karena sales ini berdasarkan catatan itu tadi. Dia salesnya nyatat 4 tapi konsumen bilang 3. Iya. Itu karena ditambahkan itu tadi, yang kemarin ditambahkan. Di antara rukun akad itu saling ridho. Selama keduanya saling ridho, saling sepakat, tidak ada masalah. Tapi kalau keduanya nggak saling ridho, maka harus ada yang ngalah. Karena nggak mungkin kan tengkar di majelis akad. Sama-sama nggak punya bukti.
Makanya ini pentingnya kwitansi sebenarnya. Jadi kalau ada kwitansi kan enak, tapi kalau cuma dicatat ini sepihak. Karena kalau dicatat bisa jadi ada di antara orang itu udah bayar sengaja nggak dicatat. Dan kita nggak tahu niat orang. Ada orang itu yang seperti panjenengan tadi. Tapi kalau ada kwitansi enak. Yang konsumen punya bukti, yang dia juga punya bukti karena kwitansinya sama dan ada tercatat di kertas karbon, ya kan? Nah, itulah pentingnya kenapa kok ada dalam akad piutang itu harus ada tertulis atau perjanjian yang jelas atau bukti yang jelas sehingga tidak terjadi seperti ini. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin faktubuhu. Hei orang beriman, kalau engkau berhutang, melakukan akad utang piutang, faktubuhu, tulis. Wal yaktub bainakum katibun bil adl, dan ada orang yang netral yang nulis hutang tersebut. Sehingga tidak terjadi silih genje seperti itu. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka yang saya tahu rukun jual beli itu atau rukun utang piutang itu sama-sama ridho karena kesepakatan itu dibentuk di majelis akad. Kalau dia sama-sama ridho, mafi syai', nggak ada masalah. Kalau nggak ridho, nah ini harus ada yang ngalah, itu resiko, konsekuensi karena tidak ada perjanjian yang jelas atau bukti yang kuat ketika awal-awal terjadinya utang piutang. Kalau seandainya dia punya kwitansi, enak, dia ngasih kwitansi ke konsumen, dia punya bukti bahwa telah ngasih kwitansi ke konsumen dari mana? Dari kertas karbon tadi itu kan. Makanya dulu kalau bapak saya sales itu dia punya karbon tuh banyak. Tujuannya buat nyatet-nyatet seperti itu sehingga kalau konsumen itu lupa dia bukain tuh kertas. Ini loh tanggal sekian karena ada bekasnya, ada tangan dia juga. Nah itu. Jadi untuk ke depan biar tidak terjadi seperti ini, panjenengan semua pakai bukti, kwitansi. Jadi konsumen punya bukti. Jadi kalau konsumen kwitansinya hilang, kita punya bukti. Ini loh saya sudah ngasih tanggal sekian dari bukti karbon tersebut. Karena karbon kan nggak mungkin dijiplak, nggak mungkin direkayasa, ya kan? Jadi ketika dia hilang kita punya bukti. Ketika kita yang lupa dia juga punya bukti. Ini loh kwitansi dari panjenengan. Tapi kok sama-sama hilang, nah ini masalah. Konsumennya hilang, salesnya juga hilang, ya sudah akhirnya kembali ke sama-sama ridho saja, sama-sama ridho. Wallahu a'lam. Yang lain? Nggak ada Pak Nanang, nggak ada Ustaz Furqon. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.